Ini akan untuk jadi pikat. Tembak pakai ini nih. Begitu ikan datang langsung serat. Mancing mania, mantap. 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 Sekarang saya ini lagi ada di Sumatera Selatan, di Muara Enim. Kita rencananya sama teman-teman dari Serasan Angler Community. Ini kita mau mancing di bekas-bekas galian batu bara. Ini bekas galian batu bara sudah ditinggalkan 5 tahun. Jadi dulunya itu ada anak-anak sungai. Jadi mungkin dari anak-anak sungai itu masuk ikan-ikan hampala sama gabus. Jadi kita rencananya mau mancing di bekas-bekas galian ini. Sama teman-teman dari Sumatera Selatan, Muara Enim. Balik sini, kita mencoba. Hampala merupakan salah satu predator di freshwater yang cukup terkenal di kalangan para angler. Ikan yang satu ini memiliki tabiat berburu mangsa saat pagi dan petang hari. Untuk bisa menikmati sensasi strike target, kami pun harus menuju spot di pagi buta. Sudah di spotnya. Ini kita sama teman-teman dari Serasan Angler Community dari Sumatera Selatan, dari Muara Enim. Ini kita spot kita nih, karena ini memang biasa tenang. Jadi kita mungkin kita castingnya nih modelnya silent. Karena pagi dia cuman makannya cuman pagi. Dari pagi-pagi sekarang ini matahari terbit jam 6, mungkin sampai jam 9 mereka udah berhenti. Ikan-ikannya udah nggak mau makan lagi. Jadi tekniknya kita gimana tekniknya supaya nggak ganggu ini biasanya? Dia kita castingnya itu lemparnya itu sambil agak duduk. Ya, jangan berdiri. Oh. Soalnya kalau kita diri, pas ikan ngejar, dia balik lagi. Oh, dia nggak mau takut nyamber ya. Oh. Pas sudah dekat, kalau kita duduk biasanya langsung ajar lurus. Oh. Ya itu dia mungkin yang saya bilang tadi bahwa ini ikan di sini nih karena ini kawasan benar-benar sunyi. Jadi begitu dia ngeliat ada penghuni baru, ada orang semacam, dia takut ya. Agak ribet nih mancing ini. Oke? Penjelasan dari Baim setidaknya cukup menggambarkan bahwa ada tantangan lain untuk bisa merasakan sensasi strike di sini. Semakin menambah rasa penasaran saya pagi ini. Menurut para angler dari Muara Enim ini ada 2 lubuk yang cukup potensial. Kami pun terpaksa memecah tim menjadi 2 kelompok. Tanpa banyak suara, saya pun langsung melempar umpan ke spot-spot di mana ikan biasa bersembunyi. Ya, melihat spot yang ada, lubuk ini sebenarnya cukup potensial bagi ikan jenis snakehead seperti gabus dan toman. Namun keberadaan hampala di lubuk seperti ini merupakan hal yang tidak biasa. Ternyata ada juga hampala atau sebaru yang bisa bertahan hidup di air yang tenang. Beberapa kali tenggakan ikan memang sempat terlihat. Tapi belum ada satu umpan pun yang mendapat sambaran. Banyaknya tonggak kayu bekas tebangan tambang sedikit mempersulit saya dalam melempar umpan. Tak jarang umpan menyangkut di kayu atau ranting di lubuk ini. Sepertinya ada yang mendapat sambaran. Oh, ternyata menyangkut di jaring. Ternyata kita baru tahu, ternyata ada masyarakat pasang jaring di satu jaring itu. Lihat jaring itu. Angkat. Pantau kita sangkut terus nggak mau ikan takut, rupanya udah banyak jaring. Rupanya masyarakat juga udah mulai pasang jaring. Tadi katanya teman-teman bilang ini daerah memang masih belum ada yang menjamah, tapi udah ada juga orang tahu masyarakat. Kalau dari pengalaman biasanya ketika sudah ada jaring seperti ini jumlah ikan pun pasti tak banyak lagi.
Bentangan jaring membuat ruang gerak hidup ikan semakin sempit. Bahkan besar kemungkinan buat ikan-ikan di sini terperangkap di jaring. Dugaan saya benar, tak selang lama pemilik jaring yang tersangkut di salah satu hook pemancing pun mengiyakan bahwa telah banyak jaring dipasang di lubuk ini. Padahal 3 minggu yang lalu spot ini sangat potensial untuk bisa strike hampala. Jadi yang feeling kita ini potensinya masih bagus. Ternyata pagi ini ikan sama sekali nggak mau makan. Mungkin udah banyak warga jaring juga. Terus mungkin juga ada orang sebelumnya. Saya nggak tahu bikin habis ikan ini. Jadi nggak selamanya juga mancing. Kemarin mereka survei berhasil. Sekarang kita datang, tidak ada yang makan sama sekali. Jadi kita mesti pindah lokasi lagi. Merasa tipis harapan untuk bisa mendapatkan target, saya pun memutuskan untuk pindah spot. Lubuk kedua ini lokasinya sedikit lebih terbuka, namun lebih luas jika dibanding lubuk tempat saya mencoba casting tadi. Wih, ternyata benar ada hampala di lubuk ini. Meski ukurannya tak begitu besar, cukup membuktikan bahwa ternyata hampala pun bisa hidup di air tenang seperti ini. Ini juga. Jadi teman-teman, kita ada 2 spot tadi kita sana, kita gagal karena tempatnya sudah diacak-acak sama masyarakat mungkin. Ini juga teman-teman kita satu lagi di sini di danau kecil ini, nggak tahu mereka berhasil atau belum. Mudah-mudahan mereka ada hasil. Cuman kan nggak mau makan. Bukan ikan target ternyata, seekor gabus berhasil terpikat umpan angler tuan rumah ini. Mantap! Mancing mania, mantap. Karena ukurannya masih kecil, jadi lebih baik kita rilis. Militansi para angler di sini membuat saya cukup kagum. Menggunakan teknik land base, mereka rela harus menyusuri semak-semak di sekitar lubuk. Beberapa angler terlihat sedang fight menaklukkan perlawanan ikan. Mantap! Hampala atau sebarau kembali landed di tangan para angler dari Muara Enim. Mancing mania, mantap! Mancing mania, mantap. Mantap! Strike! Giliran Pak Daryono merasakan tarikan. Mantap! Mancing mania, mantap! Belum selesai rasa penasaran kami, tim pun bergeser ke aliran Sungai Enim dengan jarak tempuh 3 jam perjalanan. Tempat di mana hampala hidup di habitat yang sewajarnya. Ya, aliran deras Sungai Enim memang cukup potensial buat habitat hidup ikan pemangsa serangga akuatik ini. Segera kami mencoba untuk melempar ke arah di mana arus air terbelah oleh batu atau batang kayu. Ya, dalam memburu mangsa, hampala memang memanfaatkan derasnya arus sungai. Mereka berenang di balik bebatuan atau kayu di mana arus terbelah sambil menunggu mangsa.
Selain memangsa serangga akuatik di permukaan air, hampala juga predator bagi ikan-ikan kecil. Jika ada ikan kecil yang terseret atau berenang melawan arus, disitulah hampala mulai menyambar buruannya. Mantap! Tahu banyak spot di Lubuk, beberapa kali saya lempar umpan tak satu pun mendapat sambaran. Meski spot ini cukup potensial, ternyata tak menjamin ikan mau makan umpan. Matahari semakin tinggi dan harapan para angler untuk mendapat sambaran pun semakin tipis. Kondisi yang memaksa beberapa angler untuk memanfaatkan hampala hasil strike dijadikan ikan pemikat. Ikan hampala yang ketangkap ini orang sini bilang ikan sebarau. Ini akan untuk jadi pikat nih, dia akan memikat ikan-ikan lain. Jadi nanti ikan ini akan pikat ini penangkapan ikan secara tradisional dari Muara Enim, khususnya di Desa Darmo ini udah turun-temurun mereka. Jadi ikan ini sebarau ini nanti akan ditaruh di bawah 1,5 meter, diikat ya mulutnya, di atasnya diikat. Nanti ikan-ikan lain akan datang mendekat, baru dia tembak pakai ini nih. Jadi mereka tinggal pilih aja mana yang besar. Jadi ikan-ikan pada mendekat, dia pilih, baru dia sikat. Oke, kita lihat nih. Ini bahaya banget nih. Ini bahaya banget. Ini udah dikokang soalnya itu. Ini nggak boleh diarahkan ke manusia nih. Ke ikan boleh. Silakan. Ya, salah satu teknik mencari ikan secara tradisional di sini adalah dengan cara menyelam dan menembak ikan menggunakan tombak. Sama halnya dengan memancing, cara mencari ikan seperti ini juga cukup ramah lingkungan. Di Indonesia Timur, cara menembak ikan seperti ini juga disebut molo. Keunikan di sini adalah adanya ikan pemikat untuk memancing ikan yang lain mendekat. Jadi ini sungai ini arusnya cukup deras, jadi memang sebaiknya dia taruhnya di arus karena ikan hampala ini memang dia suka main di arus. Jadi nanti dia di bawahnya arusnya deras, jadi ikannya melawan gini. Jadi ikan-ikan lain datang disangka temannya kan, dia memikat ya. Jadi dia memikat ikan, dia datang di arus deras ini baru ditembak. Hampala memang sering terlihat berburu mangsa dalam kelompok kecil. Itulah sebabnya masyarakat di sini memakai teknik berburu ikan dengan cara pikat seperti ini. Sebelum pikat ditaruh, beberapa orang lebih dulu mencari spot yang tepat untuk berburu. Setelah spot berhasil ditemukan, ikan pemikat yang telah diikat mulutnya pun langsung dipasang. Menurut Isti, cara mencari ikan seperti ini merupakan tradisi secara turun-temurun. Kendali. Ya udah, sip. Kasih pernapasan dulu. Jauh. Kasih bernapas dulu. Nih tadi barusan diikat ya, jadi rupanya dibolongin ya di atas. Di apa namanya? Ini di atas dibolongin. Lalu diikat nih, mudah-mudahan dia bisa hidup nih.
kasih pernapasan dulu. Sambil menunggu hasil dari cara menembak, saya pun masih penasaran untuk casting di Sungai Enim ini. Sedikit bergeser ke hilir, saya kembali mencoba keberuntungan di sini. Melihat matahari yang sudah tinggi, sepertinya hampala-hampala di sini mulai sembunyi. Ya, jika sinar matahari sudah masuk ke air, hampala pun akan menunggu mangsanya di tempat tersembunyi. Inilah hampala hasil menembak di kedalaman 1,5 meter. Ya, tanpa harus merusak habitat ikan, ternyata cara menembak seperti ini dilakukan masyarakat Desa Darmo cukup menjanjikan untuk mendapat ikan. Sip, mantap. Mantap. Hai. Jadi dapat 2 ekor. Ya, 2 ekor, Om. Coba lihat sini. Oh, dia tembus dia. Tembus. Ya, jadi dia dekat langsung. Ya, panas ini dia. Udah modelnya tuh ini yang jalan ininya nih. Nih. Ya. Siap, begitu dapat coba ikan langsung. Terus cuma dapat 2 nih. Mungkin udah terlalu siang ya, mungkin kalau pagi-pagi mungkin banyak. Oke. Saya masih kecil ya kalau biasa dapat paling besar seberapa? Pernah dapat ukuran berapa? Pernah paling besar 5 kilo. 5 kilo? Iya. Jarak dekat tuh? Iya, jarak dekat. Biar apa namanya, nggak bisa aja dipegang. Kita berkawan dalam air sama ikan. Oh, jadi ikannya tuh kayak berkawan tuh aja? Iya. Dekat-dekat dia nggak takut, tapi begitu dekat dia tembak. Ya nggak bisa ditangkap aja. Oke.